Video kali ini kita akan membahas skema box NTX NXD218 yang terinspirasi dari skema box Nexo Alpha yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JIC dengan tipe LS 18114. Tanpa berlama-lama, sekarang kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk ukuran basket yang bisa jadi referensi dari ukuran lubang pada box, ini ukurannya 428 mili, ukuran magnet 250 mili, ukuran total dari magnet hingga gasket 224 mili. Kemudian untuk ketebalan gasket 13 mili, ukuran antara baut 445 mili, dan ukuran terluarnya 470 mili. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 460 mili atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 1500 watt, program power 3000 watt. Kemudian untuk sensitivitasnya 97,14 dB, rentang frekuensi mulai dari 40 sampai 2100 Hz atau 2,1 kHz. Dan ukuran voice coil-nya 114 mili atau 4,5 inci. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs 40 Hz, DCR 5,979 ohm, QMS 12,3, CAS 0,47, GTS 0,453, GMS 0,059 mm per Newton, MMS 200,2 gram, efisiensi 2,389%, BL 27,27 Tesla meter, fast 117,4 liter, SD 0,483 meter per segi, Xmax 7 mm, dan induktansi voice coil-nya 1,319 mH. Nah, menurut lu ada yang salah nggak dari parameter ini? Jadi ada seenggaknya satu poin yang membuat gua menunda publikasi skema khusus speaker ini. Poin yang terlihat jelas itu ada pada parameter SD-nya. SD 0,483 meter persegi. Ini tentu sangat nggak logis untuk speaker berukuran 18 inci. Parameter ini hanya akan cocok jika speakernya itu berukuran 31 inci. Yang gua ketahui, SD yang realistis untuk satu speaker berukuran 18 inci itu hanya sekitar 0,11 sampai 0,12 meter persegi aja. Jadi pada penerapannya nanti, gue akan coba kalkulasikan dengan menggunakan SD di sekitar 0,12 meter persegi dan akan kita lihat gimana hasilnya. Apakah nanti bisa realistis atau enggak. Jujur gue sangat mengagumi produk-produknya JIC meskipun belum pernah nyoba secara langsung. Namun dari presentasi produk, ini bisa dikatakan sangat baik, sehingga nggak kalah dari presentasi produk-produk Eropa lainnya. Selain itu, parameter yang disajikan ini juga cukup detail. Namun mungkin ya, masih ada beberapa kekeliruan dalam penulisan parameternya. Tapi ini tentu masih sebatas analisa gua, dan gua tentu aja bisa salah. Karena pabrikan tentu udah punya standarisasi sendiri sebelum merilis produknya ke pasaran. Selain itu, poin lainnya ada pada parameter Xmax. Karena gua juga nemuin ada beberapa speaker 12 inci yang kalau nggak salah dari LB series, itu hanya punya Xmax 1 mm. Dan ada juga speaker berukuran 15 inci, tapi Xmax-nya cuma 2,5 mm. Dengan jangkauan Xmax yang serendah itu, rata-rata LB series
sebagian besarnya tentu akan kurang cocok untuk subwoofer. Meskipun dalam demo produk yang gua lihat di Tokped, embel-embel subwoofer selalu disertakan. Jadi harapan gua, seenggaknya speaker ini diberi X-Max yang cukup layak. Tapi jika ini memang udah nilai yang seharusnya, ya nggak apa-apa. Berarti analisa gua memang salah. Namun jika analisa ini benar, kita tentu berharap produsennya segera mengupdate parameter yang tersedia, agar semua tentu akan jadi lebih baik lagi. Terlepas nanti buku manualnya mau dibaca atau enggak, menyajikan informasi yang rinci dan akurat tentu sangat penting, karena ini juga merupakan hak dari konsumen. Jadi ini tentu bukan untuk menjatuhkan, ini hanya sebuah saran dan masukan, karena gua berharap JIC bisa jadi salah satu produk lokal lain yang seenggaknya bisa sejajar lah dengan produk SBE, atau malah jadi penantang utama dari produk-produknya SBE. Gua pikir cukup, sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 1200 watt pada minimum impedansi 6 ohm untuk setiap speakernya. Lalu titik potong bawah yang digunakan di sini adalah 50 Hz dan untuk atasnya di sekitar 100 Hz. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti silakan dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan, dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 129 desibel. Jadi rincian semu ini hanya berlaku untuk satu speakernya aja. Harap diingat, semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 50 Hz, frekuensi sekitar 43,8 Hz, ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 47,2 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi sekitar 142,5 Hz, ini udah bisa direspon pada 0 dB dan 155,5 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1200 watt, pergerakan udara pada port utama, puncaknya diperkirakan sekitar 14,2 meter per detik. Lalu untuk port kedua, puncaknya diperkirakan sekitar 9,8 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port utama, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 36,7 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk port kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 163,3 Hz pada minus 3 dB.
langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 600 mili, panjang ke belakang 860 mili, kemudian lebarnya 1200 mili. Yang perlu diingat, semua ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port utama, ini ukurannya 120 mili. Kemudian untuk tekukan yang ini ukurannya 141 mili dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 286 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 570 mili. Karena ini merupakan dudukan dari speaker, maka ini dibuat menggunakan dua lapis. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 308 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 93 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini atau triplek yang ini ukurannya 380 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 320 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 240 mili. Dan sekat yang ini ukurannya 270 mili. Untuk dinding belakangnya ini juga menggunakan dua lapis. Selain untuk memperkuat, ini karena pemasangan speakernya nanti dari bagian belakang ini. Kemudian segitiga kecil seperti ini bertujuan untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan aerodinamika, sehingga proses resonansinya itu bisa berfungsi dengan lebih optimal. Sementara untuk handle, jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini juga bertujuan untuk aerodinamika, jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana pendapatnya terhadap skema yang dibagikan kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Seperti biasa, jika kalian suka dengan skemanya, silakan like dan share video ini ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk yang belum subscribe, jika berkenan bantu subscribe-nya. Sempatkan waktunya untuk membaca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya seperti itu aja, dan kita ketemu kembali pada video yang lainnya.